Selamat pagi saudara-saudara, selamat merayakan hari Paskah, selamat menghadiri ibadah kebangkitan Yesus Kristus online dari Middelburg. Kiranya kebangkitan Yesus Kristus bikin ketung berani lihat secara lain, berani tinjau kembali supaya ada kehidupan baru, pengharapan dan semangat baru untuk sekarang dan masa depan. Goedemorgen allen, mag ik u namens het synodebestuur van de Gereja Injili Maluku een gezegend paasfeest wensen en tevens welkom heten in deze online paasdienst vanuit Middelburg. Mogen het paasfeest voor ons allen nieuw leven brengen, hoop en een feest dat leidt tot een doorbraak in ons leven. Mari sama-sama kami mulai ibadah kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kami dan anaknya Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kami dengarkan nyanyian, luisteren naar het lied Christus bangkit sorakla. Sama-sama kami sekarang mau berdoa. God, we vieren vandaag het feest van de doorbraak. Het feest dat uw Zoon Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Het is het feest van schitteren. Schitteren in liefde, van God naar mensen en van mensen onderling. Het is het feest van de hoop. Het is het feest van vergeving en verzoening. Dat de opstanding van Jezus Christus ons moed geeft om op te staan tegen al het kwaad dat het leven bedreigt van mensen, flora en fauna en alles wat u geschapen hebt. God, u bent de bron van het leven, de bron van alle hoop. God die regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent het die door uw geest alles in beweging brengt. U bent geest, de beweging. De geest die ons hart vernieuwt. Daarom bidden wij ook vandaag om die geest. Om ons elke keer te laten voelen en ervaren dat u in ons bent. Spreek dan tot ons en laat uw stem opnieuw horen. Maak ons sterk door en met uw woord. Uw woord dat mens is geworden in Jezus Christus. De verrezen Heer uit de dood. Wek ons op tot daden waarin Hij ons is voorgegaan, om te blijven getuigen en verkondigen, in woord en daad, ook als wij het moeilijk hebben en de teleurstellingen en tegenslagen ons bijna bedwelmen. Verzadig onze honger naar uw woord, dat wij troost en bemoediging in u mogen vinden. In Christus' naam. Amen. Sama-sama kami sekarang mau dengar pembacaan Alkitab
yang terambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat-ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-43. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het boek Handelingen en wel hoofdstuk 10, de versen 34 tot en met 43. De lezing zal gelezen worden door 2 ouderlingen, Nyonya Eland Salamoni dan Nyonya Lobeso Mahulete. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diangkat dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedahkan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. De schriftlezing op deze paasmorgen is genomen uit Handelingen 10, de versen 34 tot en met 43. En het luidt als volgt. Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop waartoe Johannes opriep Jezus uit Nazaret met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen.
Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt. Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus bikin apa deng ketong? Kebangkitan Tuhan Yesus bikin apa deng ketong? Wat doet de opstanding van Jezus met ons? Ketong sekarang berada di rumah Cornelius di Caesarea dan dia berbicara kepada Cornelius dan orang-orangnya. Siapa ini Cornelius? Wie is deze Cornelius? We zijn in het huis van hem in Caesarea en hij spreekt nu tot Cornelius en de vele mensen die daar bijeen zijn gekomen. Cornelius itu seorang komandan pasukan Italia dan tertulis dalam ayat-ayat sebelumnya seorang percaya, seorang saleh. Dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Hij was commandant van een troepenmacht gelegerd in Caesarea. Hij was een vrome man, bad regelmatig tot God en gaf aalmoezen aan de Joden en was een zeer rechtvaardige man. Zo staat het in de voorgaande versen. Begitulah tertulis dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Dan dia dapat satu penglihatan. Hij kreeg een visioen. Dan seorang penyuruh, seorang malaikat bilang dia mesti suruh orang pi cari Simon yang bernama Petrus di Joppe. En hij hoorde een stem die tot hem zei dat hij mensen moest sturen naar Joppe om Petrus te zoeken en hem naar hem toe te brengen. Dus mau ambil Petrus datang ke dia punya rumah. Juga saat itu dicerita bahwa Simon Petrus yang mau naik di dia punya kamar di atas untuk sembahyang. Dan dia lapar dan ingin makan. Saat itu dia dapat penglihatan. Dia lihat langit terbuka dan turunlah semacam kain yang diikat pada 4 ujung kain itu. Dan di dalamnya ada macam-macam binatang yang punya kaki 4, binatang menjalar, dan burung. Een kleed, hij zag de hemel opengaan en een kleed daalde uit de hemel. Aan 4 hoeken vastgebonden en hij zag dieren daarin. 4-voetige dieren of 4-potige dieren en kruipende dieren en vogels. Dan kedengaran satu suara yang bilang Petrus mau potong dan makan binatang itu. En hij hoorde een stem die tot hem zei, je moet de dieren slachten en het opeten. Tapi Petrus sing mau. Sebab dia bilang dia belum pernah makan binatang haram dan yang tidak tahir. Hij heeft nooit iets verwerpelijk en onrein gegeten. Lalu suara itu ada bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi iets wat God onrein heeft verklaard en verwerpelijk, of rein heeft verklaard en niet verwerpelijk, dan moet je dat eten. Petrus bangun, tapi dia tidak mengerti penglihatan itu. Petrus heeft hele visioen niet begrepen. Dan ketika itu datang orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan baku dapat dengan Petrus. Dan dong bilang dong punya maksud buat Petrus. Cornelius yang suruh dong datang untuk ambil Petrus di Joppe, bawa dia ke Caesarea. De opdracht gaven ze door aan, of de boodschap gaven ze door aan Petrus
Zij hebben de opdracht gekregen om hem naar Caesarea te brengen. En dat gebeurde dan ook. Sudah banyak orang ada di rumah Cornelius. Cornelius cerita kepada Petrus apa yang sudah dialami. En hij vertelde aan Petrus wat hij heeft meegemaakt. Dan dia silahkan Petrus bilang apa yang Allah sudah tugaskan dia untuk sampaikan kepada Cornelius. Bisa lihat militer. Bilang kepada Petrus, vertel maar wat God jou heeft opgedragen om aan ons te vertellen. Lalu Petrus mulai dia perkenalkan Allah. En Petrus vertelt. Dan zegt hij en ziet hij in dat God onpartijdig is. Jadi Tuhan Allah tidak membeda-bedakan manusia. En God trekt zich het lot aan van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Jadi Tuhan Allah itu selalu peduli dengan manusia, dengan orang yang takut akan dia dan selalu melakukan kebenaran. En dia bilang Yesus itu selalu bawa berita atau kabar baik tentang damai. Jezus brengt het goede nieuws van de vrede. En Jezus is de Heer van alle mensen. Tuhan dari semua orang. Nah, ini kata ketong simpan dulu, Tuhan dari semua orang, karena kata Tuhan itu dalam salinan asli itu kurios. Nanti sebentar ketong kembali. Jezus is met de Heilige Geest gezalfd. Hij is met kracht bekleed. Itu semua yang Petrus cerita. Dan Petrus cerita bahwa dorang ini adalah saksi-saksi dari Tuhan Yesus, apa yang dia sudah bikin. Dia sama-sama dong sudah berjalan dengan dia dan dong lihat apa yang Tuhan bikin, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir kuasa-kuasa yang jahat. Akhirnya Tuhan itu mati di kayu salib. Uiteindelijk stierf hij de kruisdood, maar God heeft hem tot leven gemaakt. Tuhan yang membangkitkan dia. Dan dong menjadi saksi-saksi, dong itu yang sama-sama makan, minum, berjalan dengan dia, ditugaskan untuk jadi saksi-saksi dari Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana sekarang? 70 kali dalam 70 tahun ketong merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus itu bikin apa dengan ketong? 70 jaar moeilijkers in Nederland betekent ook dat we 70 keer het paasfeest, de opstanding van Jezus Christus, hebben gevierd. En de vraag is, doet die opstanding nog wat met ons? Jadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan, cerita apa yang sudah ketong dengar seperti Petrus. Dat wat je van hem hebt gehoord, daar getuig je van in woord en daad, zoals Petrus. En Petrus stond bekend als een koppig iemand, maar ook bekrompen. Hij ging bijvoorbeeld Jezus terechtwijzen toen hij vertelde dat hij door de oudsten van het volk, de hoge priesters en schriftgeleerden zou worden verworpen en gedood. En ook wilde hij niet hebben dat Jezus zijn voeten zou wassen. Petrus itu dikenal seperti seorang yang kepala batu. Bekrompen, bahasa Belanda bilang bekrompen itu pikiran yang sempit, susah dibilang. Mau orang yang nomor satu, Haantje de Voorste. Dan dia yang tidak terima baik, waktu Tuhan Yesus bilang dia akan menderita dan ditolak oleh tua-tua bangsa, imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, dan akan dibunuh. Lalu Petrus tegur Yesus. Begitu juga dengan waktu membasuh dia punya kaki, dia tidak mau. Tuhan terima semua orang. Tuhan terima semua orang tanpa ikut syarat-syarat orang Yahudi seperti disunat, makan kosher atau tidak boleh makan ini dan makan itu. Jadi dieet. God neemt iedereen aan. Zo vertelt hij. Hij verbindt geen Joodse voorwaarden aan om bij hem te behoren.
Dat je bijvoorbeeld besneden moet worden. Of dat je dit of dat niet mag eten. Yang ketong lihat di sini itu, Tuhan suruh orang bangsa lain ke Petrus untuk buka dia punya mata. Bahwa Allah terima semua orang. Itu tadinya Petrus bilang tidak bisa itu, cuma orang Yahudi saja. Tapi di Tuhan itu asal saja dong punya erbit, punya onsah, bahasa Melayu bilang takut Tuhan dan amalkan kebenaran, melakukan kebenaran. De opstanding van Jezus en de latere gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat Petrus de plaats van de heidenen, dat betekent andere volken, voor God opnieuw diende te overwegen. Kebangkitan Yesus Kristus dan kejadian-kejadian yang terjadi dari belakang bikin Petrus mesti pikir secara lain tentang dia punya prasangka-prasangka dan tradisi yang sudah dia terima dari orang tua-tua, bukan tradisi yang datang dari Torah, tapi dari orang tua-tua. De opstanding van Jezus heeft ervoor gezorgd dat Petrus anders is gaan denken over zijn vooroordelen en ontvangen tradities. Niet de tradities zoals die vermeld staan in de Torah, maar de tradities die de voorouders hebben gegeven. Met Pasen vieren wij christenen Jezus' heerschappij. Wij vieren het nieuwe leven en redding ons allen aangeboden door de opstanding. Pada masa raya Paskah, ketong merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus yang tunjuk kuasanya atas yang hidup dan yang mati melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian. En God toont zijn macht via zijn opgestane zoon. Apakah ketong yang mengaku ketong punya iman seperti tertulis dalam kitab para rasul yang tadi ketong dengar dan baca, juga bersedia untuk mengubahkan ketong punya pikiran, pandangan, mau berpikir secara lain, mau lihat secara lain. Zijn wij die hetzelfde geloof belijden, zoals aan ons is voorgelezen uit Handelingen 10, de versen 34 tot en met 43, bereid om anders te denken, onze zienswijze te veranderen, te herzien als we het verkeerd hebben. Petrus had het aan het verkeerde eind. Hij had altijd gedacht, eerst het volk. En nu een niet directe volgeling van Jezus, een buitenlander, Cornelius, wordt door God gezonden om zijn ogen te openen. Petrus, een zoon van Israël, afstammeling van Abraham, Gods volk. Hij die dagelijks met Jezus rondtrok en samen at en dronk, had het toen niet gezien, niet ingezien, waarvoor Jezus zou sterven en opstaan. Petrus lihat salah. Allah kirim orang bangsa lain yang tidak pernah dekat dengan Yesus. Seperti Petrus yang pernah hidup dan duduk, makan dan minum dengannya. Petrus ditantang untuk lihat lain. Tinjau kembali pikiran dan pandangan penglihatan yang salah itu. Timbul pertanyaan bagi kami, heeft de dood van Jezus en zijn opstanding voor ons effect of niet? En hoe kunnen wij met anderen omgaan, of het nu mensen zijn van een ander volk, of van ons eigen volk, of andere godsdiensten, of mensen van hetzelfde geloof? Dampak, efek kebangkitan Yesus Kristus jadi nyata atau tidak? Dan bagaimana? Bagaimana ketong bergaul dengan orang lain? Apakah itu orang bangsa lain, orang yang punya status lain,
di tingkat politik, ekonomi, masyarakat, atau terhadap orang yang punya agama lain atau percaya dan iman yang sama. Apakah ketong berani buka mulut terhadap penguasa dunia atau struktur-struktur kuasa di dunia yang tidak betul, yang bikin susah orang, yang tidak adil dan benar? Durven wij onze monden te openen tegen machten of machtsstructuren die niet rechtvaardig handelen? Zonder aarzeling zei Petrus tegen de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer, de militaire commandant Cornelius, dat niet de keizer is de Kyrios, de Heer, maar Jezus is de Kyrios. Nah, ini statement. Ini satu statement pernyataan politik. Yesus adalah Tuhan, adalah Kyrios, bukan Kaisar. Dan dia bilang itu di lubang singa sebetulnya. Di rumah seorang Italia, seorang yang abdi Kaisar di Roma. En in het huis van Cornelius maakte Petrus zonder angst deze politieke statement, politieke verklaring. Tapi dia juga ada bikin satu pernyataan yang lain. Dia bilang bahwa Yesus adalah hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Een andere statement, een andere verklaring die hij heeft afgelegd is dat Jezus is de rechter van alle levende mensen en alle doden. Tuhan Yesus Kristus adalah Kyrios. Tuhan yang lebih tinggi dari kaisar. Di dalam rumah Cornelius, Petrus berani bikin pernyataan politik ini dengan tidak takut-takut. Willen wij samen door Christus ook nieuw leven voor onszelf en voor anderen brengen? Apakah ketong mau sama-sama oleh Kristus bawa kehidupan baru untuk ketong dan dengan orang lain? Bagaimana dengan ketong yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus? Beranikah ketong lihat secara lain? Beranikah ketong tinjau kembali dalam rangka ketong punya hubungan satu dengan yang lain dalam kalangan famili atau dalam kalangan jemaat, tetapi juga dengan gereja-gereja saudara di tanah ini, di ketong punya tempat kediaman, tempat tinggal sendiri. Durven wij die hetzelfde geloof belijden en in de opstanding van Christus geloven, anders te zien, anders te kijken, anders te denken, te heroverwegen hoe wij samen met elkaar kunnen leven en samen kunnen werken in eigen kring. Het zij in de familie, in de gemeente, maar ook Molukse kerken onderling in dit land, in onze eigen woonplaats of wijkverband. Beranikah ketong 70 tahun perayaan kebangkitan Yesus Kristus, ketong sebagai bangsa Maluku di Belanda, sama-sama berani tinjau kembali, lihat secara lain, bagaimana ketong dapat atur kerjasama yang lebih baik antara gereja-gereja Maluku, antara orang-orang seiman, antara ketong dengan ketong, agar kebangkitan Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Untuk itu, ketong harus lakukan. Durven wij? Zijn wij bereid? Nu wij voor de 70ste keer in 70 jaar tijd of 70 jaar verblijf in Nederland de opstanding van Jezus Christus in dit land te hebben gevierd. Want 70 keer betekent 70 jaar lang als volk in dit land. Anders te willen zien, te heroverwegen. Hoe we als Molukse kerken onderling, als gelovigen, als volk onderling, maar ook met anderen, veel beter dan voorheen,
samen kunnen werken en omgaan. Kiranya Dia yang adalah kepala gereja, yang sudah bangkit, Yesus Kristus, jalan di depan, di belakang, dan di sisi ketong, dan berada di atas ketong, untuk memberkati ketong menuju kehidupan baru, pengharapan baru, dan semangat baru. Semoga Yesus Kristus ini hantar ketong semua sekarang dan di masa depan. Mogen Jezus Christus, de opgestane Heer, die het hoofd is van de kerk, voor ons, achter ons, naast ons en boven ons zijn om ons te zegenen, de nieuwe toekomst tegemoet. En zo zal Pasen het feest van de doorbraak zijn. Amen. Kami dengarkan sekarang nyanyian Sebab Dia Hidup. Luisteren we nu naar het lied Sebab Dia Hidup. dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama kami ucap syukur dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, dengarlah hari ini ucapan syukur kami dalam doa, kidung-kidung syukur dan puji-pujian kami. Syukur kami naikkan kepadamu, sebab walaupun online, pagi hari ini sudah kami merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami.
tidak ada barang sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk memuliakan nama-Mu dan bersyukur kepadamu karena kebaikan kepada kami. Meskipun kami tidak setia kepadamu, meskipun kami sering gagal dalam iman dan percaya kami, Engkau berikan kami Yesus anak-Mu yang kekasih untuk mati di salib dan melahirkan hidup baru dan pengharapan baru. Dan sebab setiap hari ada satu hari yang dipenuhi dengan kagum, sukacita dan damai, jamah kami dengan kasih Paskah. Allah yang berpengasihan dan yang punya hidup yang kekal, sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang perempuan yang datang cari Engkau di kuburmu untuk pergi menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Juga kami mau datang kepadamu untuk jadi saksi-saksi kebangkitan. Sungguh Tuhan, kami berdoa, Engkau mau baharui hidup kami sekalian dan seluruh gereja-Mu. Roh-Mu mau tuntun kami mau hidup baru yang lebih baik dari hari-hari yang sudah dan mau diberkati. Hidup dan kerja sama antara gereja-Mu yang lebih baik di antara ketung punya bangsa di negeri ini. Berkatilah segala usaha yang baik, kasih roh dan semangat baru untuk membangun persekutuan kami dengan gereja-gereja saudara agar nama-Mu lebih dipermuliakan dan kami diberkati. Menyinari terang-Mu melalui kami untuk seluruh dunia. Tuhan yang abadi, penasihat yang ajaib, Raja damai, Gembala dan Juru Selamat, kami menyambut Engkau dengan bersorak-sorai dan memuji. Engkau dan segala hormat dan kemuliaan adalah bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan, curahkan ke atas kami dan kepada semua orang kasih-Mu yang menyelamatkan dan yang menebus, supaya yang lemah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan, yang sakit disembuhkan, orang muda diberi semangat berjalan dalam terang Tuhan, supaya segala usaha baik yang dikerjakan bukan saja terbatas bagi pribadi, rumah tangga, jemaat dan gereja-Mu, melainkan kepada siapa saja yang tahu bahwa kasih sayang Allah dan berkat-Nya tersedia baginya. Baiklah kecil besar, tua muda, mau rasakan kasih-Mu itu. Semua ini Tuhan, kami minta melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah bangkit, yang hidup, dan yang memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya, sambil yang mengajarkan murid-murid berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti surga, demikian pun di atas bumi. Berilah kami roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami dengarkan nyanyian Dikau yang bangkit maha mulia. We luisteren nu naar het lied Dikau yang bangkit maha mulia. Turunlah
Mari saudara-saudara yang ada di sini dan yang ada di rumah, kami bangkit berdiri dan mohon berkat Tuhan. Sesudahnya itu kami dengar nyanyian Ada Lagi Ungkapan Syukur. Mari saudara-saudara, pergilah, masukilah minggu yang baru dalam kebebasan yang dijanjikan, dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi sesamamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.